Apa sih bedanya memilih jodoh karena Allah atau karena manusia? Penasaran? Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Kita akan bahas setelah ini. Banyak banget yang bertanya, Kang, saya itu nikah karena Allah atau karena nafsu ya? Karena Allah atau karena kecantikan ya? Atau karena ketampanan ya? Kamu yang tahu dong. Kamu yang tahu. Coba tanya jujur pada hati nuranimu. Kamu nikah itu cuman karena desakan orang tua kah? Karena udah ngerasa nggak laku kah? Karena kayaknya nggak ada lagi yang mau sama aku, ya udah diterima aja. Atau juga karena insecure, karena teman-teman udah pada nikah. Atau karena pelampiasan, pelarian, banyak, macam-macam. Atau karena, gua nih miskin, kau udah nikah kan itu jodohnya orang kaya nih. Bisa nih gua numpang hidup. Hati-hati loh. Itu tidak disampaikan, tapi akan terasa nanti setelah nikah. Anda menikahi dia karena nafsu duniawi yang fana gitu ya, dari kecantikan, ketampanan, ya, popularitas orang tuanya, ya, atau juga terkenalnya dia gitu ya, atau juga titelnya dia, kepintaran dia, atau apa gitu, atau memang karena ibadah, atau karena Allah. Kalau karena Allah atau ibadah, maka itu akan tercermin ketika Anda memilih jodohnya. Jalannya benar, kriteria memilihnya benar, hasilnya benar. Tapi kalau orang sebatas, sorry to say ya, misalnya, Kang santai aja deh. Kan ada ini pemikiran kayak gini, yang penting tuh cantik dulu, Kang. Kalau namanya dia soleha tuh bisa dipoles, nanti aku yang bimbing deh, gampang. Tapi kan cantik tuh, Kang, susah, Kang. Mau dipoles gimana? Kalau saya lebih nggak setuju itu. Justru cantik tuh bisa dipoles loh, orang bisa di makeover. Ya, kurang cantik apa? Siapin dana supaya di makeover lebih tirus lah, ya kan? Lebih jadi cantik lah, lebih cakep lah, dandanin baju yang keren, itu gampang banget. Cuman yang susah adalah karakter. Gimana kalau Anda nikahin seorang istri, tapi istrinya itu sosialita, Anda harus siapin budget 100 juta, itu pun masih minta lagi setiap bulannya, misalnya gitu ya. Iya cantik, tapi bebannya berat. Ya wajar dong, namanya cantik juga butuh dananya gitu ya, butuh apa, maintenance-nya, nggak semudah itu mas bro. Nah gitu teman-teman, hati-hati kalau cuma terjebak karena kecantikan apa, biasanya itu nggak akan lama. Ketika istrinya udah nggak cantik lagi, Anda akan tinggalkan. Anda nikahi seorang suami cuma karena jabatannya, cuma karena kekayaannya. Ketika dia diuji dengan ekonomi, Anda akan meninggalkannya. Kenapa? Karena diuji itu karena Anda niat awalnya sudah salah. Maka kalau ditanya, nikah karena ibadah atau nikah karena nafsu, gimana cara parameternya? Sederhananya, tanya pada hati nurani. Kamu nikah karena apa? Apakah desakan orang tua karena dijodohkan? Atau memang, iya aku memang nikah karena ibadah. Aku siap menerima kekurangan kelebihan. Aku siap dengan roller coaster kehidupan. Kadang di atas aku akan bersyukur. Ketika diuji dengan kesulitan ekonomi, ada masalah dengan keluarga, aku akan terus berpegang. Karena ini adalah perjanjian yang kuat yang disaksikan oleh Tuhanku ketika saya terima nikahnya, itu menjadi mitsakun golizo sampai arsy Allah bergetar. Nah itu beda. Cara pandang kita melihat sesuatu, orang sama-sama kerja, yang kerjanya cuma sekedar dapetin uang, gaji, beda dengan orang yang life call. Orang yang dia nikah, yang nikahnya karena ibadah, dengan orang yang nikahnya cuma karena ingin dapetin apa, menikmati kepuasan nafsunya, syahwatnya, ya kelihatan. Kelihatannya dari apa? Apakah setelah nikah dia dekat sama Allah atau justru dekat dengan kemaksiatan? Apakah dia semakin lalai atau justru semakin semangat dalam beribadah, berdakwah? Paham ya teman-teman semua? Maka cari pasangan yang bukan cuma bisa diajak bahagia di dunia, tapi bisa bertemu kembali di surganya Allah. Maka cari bukan cuma dia yang bisa diajak ke kondangan, ya, yang asik, yang nggak memalukan diajak kondangan, tapi nggak memalukan juga ketika bertemu sama Rob kita. Maka cari suami, istri, parameternya jangan cuma duniawi. Memang, wanita dinikahi, ini dalam sebuah hadis ya, wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena kecantikannya, karena keturunannya, karena kekayaannya, dan karena agamanya. Tapi jangan berhenti di situ. Hadis itu lanjut. Tapi kalau kamu menikahi dia cuma karena kecantikannya, hartanya, keturunannya, maka kau akan mendapatkan kesengsaraan. Tapi kalau kau memilih agama, maka kau akan mendapatkan semuanya.
Saya ngerasa banget teman-teman semua gitu ya. Saya nikahin seorang istri yang bukan dari keluarga berada, bukan dari keluarga yang agamis gitu. Tapi saya melihat ini orang hijrah, semangat untuk berubah, bisa bahkan menghijrahkan saudara-saudaranya, orang tuanya. Itu kan berarti strong woman dong. Dia punya fighting spirit, berdakwah untuk bisa menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Ya, teman-teman semua. Maka jangan jadi orang yang mengeluh, Kang, aku ini cuman orang biasa, aku punya banyak masa kelam. Siapapun punya dosa, siapapun punya masa kelam. Tapi siapapun yang punya masa kelam, dia berhak untuk menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang baik di masa yang akan datang. So, jangan menjudge orang, ya. Jangan menjudge orang. Siapapun yang punya masa lalu, biarlah. Yang penting bukan masa lalunya, tapi hari ini dan masa yang akan datang. Umar bin Khattab, orang yang pernah membunuh anaknya hidup-hidup. Anak wanitanya hidup-hidup, masih balita, dibawa, dimasukin ke pasir, dibunuh. Ya, sampai Umar sering nangis ketika sudah masuk Islam gitu ya. Saking kebodohannya, kejahiliahannya dulu. Tapi bagaimanapun bejatnya Umar di masa lalu, ia sekarang bersanding dengan Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar ketika dimakamkan di Madinah. Ini pelajaran buat kita. Siapapun kita yang punya masa lalu kelam dan apapun yang terjadi di masa lalu, kita berhak untuk masa depan yang cerah. Nah, kembali dengan apa yang kita bahas hari ini, sahabat sekalian, buat Anda siapapun juga jangan salah dalam niat menikah. Nikahilah seseorang karena Allah, bukan karena nafsu. Bagaimana caranya? Tanyakan hati nurani Anda. Saya Setia Furnaholid. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.